Pemirsa, sekelompok pemuda diduga geng motor menyerang warga di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku merusak 4 motor warga yang terparkir. Akibat penyerangan, seorang warga terluka. Kamera CCTV ini merekam aksi sejumlah pemuda diduga geng motor menyerang warga yang tengah berkumpul di kawasan Barombong, Tamalate, Kota Makassar. Penyerangan terjadi tiba-tiba tanpa alasan jelas dan melukai seorang warga. Dari aksi ini, 4 motor warga yang terparkir juga dirusak para pelaku. Para pelaku juga menyerang siapapun yang ditemuinya di lokasi kejadian. Tiba datang 4 motor. 4 motor ya? Boncengan. Itu bawa senjata semua? Iya, bawa busur, ada bawa selurit. Setelah itu? Dia langsung ke sini, singgah, langsung maborong saya. Langsung memukul yang bawa ibu ya? Iya. Selain itu apa yang dirusak? Dia parangi motor, Motor tendang-tendang, kursi juga dilempar-lempar. Di mana lokasi motor dia? Polisi yang menerima laporan korban kini telah mengamankan barang bukti termasuk rekaman CCTV untuk menyelidiki identitas para pelaku penyerangan. Polisian saat ini sementara melakukan penyelidikan. Memang ada video yang sudah kita dapatkan. Kita berharap dalam waktu dekat terduga pelaku bisa kita amankan. Namun sebelumnya kami menghimbau kepada pelaku penyerangan segera menyerahkan diri karena kami akan melakukan tindakan tegas. Penyerangan yang diduga dilakukan sekelompok anggota geng motor ini kini ditangani aparat Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Pemirsa, seorang wanita guru SMK tewas dibunuh oleh kepala dusun di Aceh Barat menggunakan batu seberat 30 kg. Pelaku merencanakan pembunuhan karena sakit hati diejek saat bermain layang-layang. Pelaku juga merampas perhiasan emas korban. Warga ikut menyaksikan jalannya rekonstruksi pembunuhan terhadap Fitriani, seorang guru SMK di belakang rumah korban di Suwaktimah, Aceh Barat. Warga tak menyangka pelaku JH yang merupakan kepala dusun tega melakukan pembunuhan. Pelaku memperagakan 4 adegan. Diduga pembunuhan telah direncanakan karena pelaku lebih dulu memantau suami korban yang saat itu berada di masjid. Pelaku lalu pulang untuk mengganti pakaian dan pergi ke rumah korban. JH menghabisi nyawa Fitriani menggunakan batu seberat 30 kg. Pelaku membunuh karena sakit hati. Selain membunuh korban, pelaku juga menggasak perhiasan korban seberat 99 gram yang dijualnya untuk membayar hutang. Jadi dari pasal yang kita terahkan kepada si pelaku itu perbuatannya jelas itu berencana. Karena adegan pelaksanaan rekonstruksi tadi itu terdiri 4 adegan. Yang mana posisi pertama tersangka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah melaporkan. Seorang pria di Bekasi, Jawa Barat tewas tersangkut di atas pohon. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Warga Jalan Salam Damai Raya, Kota Bekasi digemparkan dengan tewasnya seorang pria pedagang sayur tersangkut di atas pohon. Proses evakuasi jasad pria berusia 56 tahun ini berlangsung dramatis. Petugas menggunakan tali saat menurunkan jasad korban dari ketinggian 5 meter. Polisi menduga korban tewas akibat serangan jantung. Seorang sopir asal Jakarta tewas dibunuh sesama sopir di Medan, Sumatera Utara. Pelaku dendam karena korban tidak mau menjawab jika dipanggil. Lambas Manulang ditangkap polisi di pangkalan truk Patumbak, Kota Medan setelah membunuh Warso, sopir asal Kalibaru, Jakarta. Lambas mengakui membunuh karena jengkel dengan sikap Warso. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pria berusia 51 tahun ini membunuh korban saat istirahat di gudang.
Hasilnya ada satu lagi Pak, ada kawan kami satu supir di 12 tahun lebih. Dia ke posisi yang saya pas menganggur tuh, tanya dia nggak mau dia nyaut itu aja ya, Pak. Karena dipanggil nggak mau nyaut. Ada hal lain nggak yang membuat Bapak di sini? Pertama itu, yang ini yang di luar ini kami bertumbuk sama dia. Ya karena kesalnya aku kejar-kejarlah dia ke dalam. 15 tahun Lambas bersahabat dengan Warso, sopir mobil pengangkut barang asal Jakarta. Namun saat Lambas menganggur, Warso tak pernah menegur, bahkan dipanggil tidak pernah menjawab. Lambas makin emosi karena dituduh memukul sahabatnya. Lambas kemudian mendatangi tempat istirahat Warso dan menganiaya hingga tewas. Perbuatan ini dilakukan atas dasar dendam karena sikap ataupun perilaku si korban yang dianggap sombong oleh pelaku. Jadi si pelaku ini melakukan perbuatan pidananya, penganiayaannya dalam kondisi mabuk. Tersangka terancam hukuman minimal 7 tahun penjara karena melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri di Malang ditemukan tewas di makam Desa Japan, Mojokerto, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan dekat makam ayahnya yang meninggal 100 hari lalu. Seorang mahasiswi ditemukan tewas di pemakaman Desa Japan, Mojokerto, Jawa Timur. Korban mahasiswi perguruan tinggi negeri di Malang ditemukan tewas dekat makam ayahnya yang meninggal 100 hari lalu. Di dekat jasad ditemukan handphone dan minuman botol terbungkus plastik diduga berisi racun. Polisi melakukan olah TKP. Usai diidentifikasi, jenazah korban diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Polda Sumatera Selatan melakukan olah TKP menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual di kampus Universitas Sriwijaya Indralaya. Pelecehan seksual terjadi di ruang laboratorium saat korban bimbingan skripsi. Kasus dugaan pelecehan seksual di kampus Universitas Sriwijaya Indralaya, Sumatera Selatan memasuki babak baru. Di Treskrim Polda Sumatera Selatan melakukan olah TKP di ruang laboratorium pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Pendidikan. Diminta dulu gitu. Surat tugas dari siapa, Pak? Surat tugas ada? Polda. Surat tugas, Meski petugas telah datang sejak siang, namun olah TKP baru dilakukan pada sore hari. Pendalaman kepada korban dan juga kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diduga yang mengetahui untuk keberadaan daripada si korban pada saat di TKP. Oknum dosen melakukan tindak asusila kepada mahasiswanya saat bimbingan skripsi. Senat mahasiswa Universitas Sriwijaya meminta oknum dosen A dipecat jika terbukti bersalah. Untuk mencari keadilan pada intinya seperti itu, Mas. Ya, untuk bersama sejauh ini kami sangat menyayangkan sebelumnya sanksi dicopotnya jabatan. Karena menurut kami itu terlalu ringan ya sebenarnya. Kami dari BMKM UNSI justru mendesak untuk dicopot sebagai dosen sebenarnya. Aksi tindak asusila tersebut sebelumnya viral di media sosial. Dari Ogan Ilir dan Palembang, Sumatera Selatan melaporkan. Warga Sawangan Depok gempar menyusul temuan sesosok bayi perempuan di dalam kardus. Bayi ditemukan di bangku di teras rumah warga. Penemuan bayi malam hari ini. Video amatir warga ini merekam saat menemukan bayi dari dalam kardus tergeletak di depan rumah warga di kawasan Cinangka, Sawangan, Depok. Awalnya pemilik rumah tak curiga melihat kardus tersimpan di kursi terlihat berisi sejumlah kain. Namun saat dibuka justru ditemukan bayi berjenis kelamin perempuan. Diduga bayi yang berusia 3 hari ini sengaja dibuang orang tuanya. Bersama bayi ditemukan susu di dalam botol serta sejumlah pakaian bayi. Kardusnya itu posisinya atasnya terbuka atau emang tertutup? Terbuka. Terbuka ya. Nah, kalau sementara bayinya sendiri nangis nggak atau gimana? Enggak nangis. Cuma di sini banyak nyamuk, nyamuk. Tapi nggak nangis, enggak.
Terus pas saya giniin, saya buat gini, oh masih hidup, saya gitu. Usai melaporkan temuan ini kepada RT dan Polsek Sawangan, pemilik rumah memutuskan untuk merawat bayi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pesepak bola Bambang Pamungkas dilaporkan istri sirinya ke unit PPA Polda Metro Jaya. BP dilaporkan dalam kasus dugaan penelantaran anak. Didampingi kuasa hukumnya Amalia Fujiwati, istri pesepak bola Bambang Pamungkas melaporkan sang suami ke Polda Metro Jaya. Laporan ini atas dugaan penelantaran anak. Sang istri Amalia hanya berharap BP mau mengakui buah hatinya dan tidak mengharapkan uang ataupun warisan dari sang atlet. Ya, hari ini penelantaran terhadap anak, situ ada pidananya. Pidananya maksimal diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Memang kondisinya anak saya kan ada di dunia ini dan memang anaknya beliau gitu. Saya tetap seperti semula berkomitmen untuk memperjuangkan hak. Pemirsa, seorang anak di Bekasi, Jawa Barat tega melaporkan ibu kandungnya yang lumpuh ke polisi karena tuduhan menggelapkan surat tanah warisan. Kita akan kembali dengan informasi selengkapnya. Sesaat lagi, tetaplah di Sergat. Bantuannya 87 Januari Muda, Dependen.